Oke, kita materi pertama ya. Ya. Adab mendengar bacaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan kaji bersama-sama, belajar bersama bagaimana adab mendengar bacaan Al-Quran dan menerapkan adabnya itu. Tujuan belajar apa? Supaya bisa Diterapkan. Iya, Gitu. Kalau saya bilang tujuan belajar apa? Antum bilang diterapkan. Bisa kan? Kita coba ya. Tujuan belajar apa? diterapkan. Diterapkan. Semangat tuh. Diterapkan. Nah itu. Jadi buat diterapkan, bukan untuk didengerin dulu. Terus itu udah selesai. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya innama. Kalau innama itu kalimat taukid, ya, menguatkan. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin. Nah ini ciri orang mukmin. Orang mukmin itu yang bagaimana gitu, yang sungguh-sungguh gitu. Alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang apabila mengingat Allah, disebut nama Allah, mereka bergetar hatinya, wajilat. Jadi ciri orang beriman itu kalau dibacain Al-Quran, wajilat, Langsung bergetar, Tersentuh. bergetar. Kalau sentuh itu mak urutan pertama. Kalau Oh, pertama iya, udah ke dalam ya. pertama mijit itu kan disentuh dulu. Ya. Iya. Setelah itu, Udah berasa sakit lah pokoknya. setelah itu baru ditekan. Kalau mijit itu ditekan-tekan. Terus yang ketiga baru bergetar. Ini udah urutan ketiga ini Mas. reaksinya. Ya, Reaksinya digetarin tubuhnya. sampai nangis lah ntarnya. Jangan. Nanti dulu. Oh iya, dulu. Berikutnya itu. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan. Nah, ini kita dibacakan nih ayat-ayat Allah, bertambah imannya karenanya. Jadi harus tambah iman. Kalau membaca Quran harus nambah iman. Nah, ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi nambah cinta sama Allah. Kalau saya bilang membaca Al-Quran itu adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah langsung. Gitu. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, baca Quran. Kalau belum bisa, baca aja, ntar juga bisa. Terus belajar. Gitu. Nah, ayat ini menyebutkan bahwa kondisi orang-orang beriman apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka akan tambah iman. Kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bagaimana bisa nambahnya iman? Yaitu tadi nih, kalau ayat ini, kalau kita baca Quran, kita bertambah nanti imannya. Nah, kalau kita belum bertambah imannya baca Quran, berarti harus terus dengan Al-Quran. Semakin jauh dari Al-Quran berarti kita berkurang imannya. Tuh, semakin orang yang jauh dengan Quran, sehari nggak baca satu ayat aja. Padahal satu ayat itu berapa huruf itu? Iya, banyak. Satu huruf itu berapa kebaikan? Gitu. Kalau udah 10 ayat targetnya ini, itu target orang besar itu. 10 ayat. Iya, saya 1 juz pernah, tapi nggak bertahan itu. 2 juz pernah ikut grup gitu. Udah, sekarang saya ikut Odod Setar. Aduh, status apa tuh? Odod Setar itu orang yang bebas bacanya berapa aja. Oh, besar. Jadi masuk ke Odod Setar. Kalau istri masih 1 hari 1 juz.
saya udah nggak kuat. Hmm. Udahlah kita tarik. Yang penting bagaimana kita baca Al-Quran, kita menambah iman. Nah itu. Demikian itu karena mereka mendengar dengan sepenuh ketundukan dan kekhusyuan dalam kesadaran bahwa apa yang mereka dengar itu adalah firman Allah dan dibawa oleh malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang aturan, perintah, larangan, kabar gembira, dan ancaman untuk mereka. Jadi kalau ada orang baca Quran, coba dengerin. Kalau mau tidur, coba setel Quran sambil dengar sampai terlelap. Ini itu minimal surat Tabarok. Surat Tabarok itu luar biasa. Kalau kita sering dengar sambil pahami artinya, mantap itu, enak itu. Tabarok. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang membiasakan baca Tabarok sebelum tidur, maka dia diselamatkan dari siksa kubur. Masya Allah. Kesadaran semacam ini membuat mereka bergetar hatinya dan bercucuran. Nah itu air mata yang sangat deras katanya pada saat mendengar Al-Quran. Masya Allah. Tapi kalau gini saya gimana? Sholat nih ya. Tapi bukan karena nangis karena baca Quran, tapi ingat misalkan orang tua yang udah meninggal gitu. Nggak boleh ya? Iya. Salah. Oh gitu ya. Gimana sih? Nangis juga sih. Pas itu tuh ya emang merdu sih imam tuh kan kita lagi misal kita Al-Fatihah udah selesai, dia kan tuh panjang tuh. Kita tuh nangis itu tapi ingatnya mah pemacunya itu orang tua, misalkan dulu itu orang tua yang udah meninggal, ingat gitu. Itu bisa gimana? Nggak boleh ya? Di dalam salat. Wallahu alam ya. Nanti kita bahas Saya lagi. sering itu kayak gitu kalau dengerin itu kan emang Iya, nggak tahu maknanya juga ya, tapi kalau misalkan ada tadi itu ada ajab gitu, saya sedikit ada tahu lah, ada yang neraka, nar gitu ya, dibacain suka emang. Tapi kalau kebanyakan nggak ngerti artinya tuh. Nah makanya sebenarnya imam itu harus mengerti kondisi Oh, makmum. iya, banyak. Imam Beragam. membaca enak, dia sama Allah menyambung, kita mah mikir kemana-mana. Iya, maksudnya gitu. Ya itu Iya. ya. Susah banget itu. Gitu. Makanya ada seorang wali namanya, itu dia baca surat Al-Ahad, Qul huwallahu ahad aja, dilaporin deh sama Rasulullah. Orang itu baca Qul huwallahu ahad aja. Bahkan dia ada salam dari Jibril lah dari Rasulullah. Itu namanya wali itu. Baca Al-Ahadnya itu dipahami benar gitu. Iya. Jadi jangan malu baca surat Al-Ahad. Qul huwallahu ahad. Iya, Pahami. Punten ya, sharing juga saya mungkin nggak jauh beda juga dengan Pak Benny ya. Iya. Enggak. Saya itu juga sampai bergetar, jangankan menangis gitu ya. Iya. Bergetar pun belum mungkin ya. Iya, Saya iya. pribadi ya. Iya. Saya kalau dengar ngaji ini memang kadang-kadang menyimak enak gitu sholat ngaji. Bergetar belum, apalagi menangis gitu ya. Justru kadang-kadang berdoa pun gitu ya. Nggak bisa tuh sampai kayak lihat orang-orang kok bisa ya, Fokus ya, nggak fokus berdoa ya. sampai nangis Iya, gitu iya. ya, baca ayat ini nangis. Iya. Saya belum bisa, mungkin ya tadi itu ya, Iya. belum paham maknanya mungkin ya, Iya. emang belum paham maknanya. Terus justru saya lebih tersentuh atau merasa nangis walaupun dalam hati, kadang-kadang sampai nangis walaupun dalam hati nangis, mangga itu kan perasa kita ya. Iya. Itu kalau ngeliat kondisi mungkin orang yang lagi kena musibah atau Iya. lagi itu ya, orangnya lagi kesusahan apa, itu langsung Tersentuh. ya itu sedih gitu ya. Tapi kalau denger ini Enggak gitu sama sekali, enggak gitu ya. bergetar gitu, enggak. Ya mungkin karena nggak tahu maknanya itu ya. Mungkin kalau sholatnya mungkin dalam bahasa Indonesia mungkin kita Iya. paham mungkin gitu ya. Iya. Langsung Wah, artinya. nanti itu neraka apa gitu. Iya. Ya mungkin kita harus banyak kaji juga tadi salah satunya. Ya, kita Selain sama-sama belajar. apa suratnya mungkin maknanya juga harus. Jadi kalau kayak bacaan yang pendek mah ya Anas itu mah mungkin rada-rada paham lah saya itu dengerinnya. Jadi imam kalau kita diresepin maknanya Iya. gitu. Bisa diikutin gitu. Tapi kalau yang panjang kan mesti tahu sekarang alhamdulillah tuh imamnya masih muda tapi habis Quran kayak gitu. Jadi Ya itu dia tadi, paham gitu. kadang-kadang seorang imam juga tidak memahami kondisi jamaah. Apalah artinya dia nyambung sama Allah, dia mah enak, kita mah kemana-mana mikir mau beli bakwan. Iya lah kepikiran kalau Ya namanya lagi sholat Ini motor ikut. panjang ya, Gitu. gitu. Makanya
Betul emang. Iya, ya benar ya. Saya perhatiin juga kadang beberapa imam justru Asik dengan bacaannya, Iya. kita mah nggak paham. bahkan justru bukan cuma asik, bukan seolah-olah bangga gitu bacaannya gitu. Iya itu. Dia udah Ada hafal. kucup ria gitu ya, Iya. cuma kadang-kadang kita nggak kesana lah. Iya, Masih iya. berarti beberapa gitu. Ketika sholat sendiri biasa aja kita kan jadi apa Imam. namanya jadi imam Oh. beda gitu kan. Tuh. Emang ada yang harus itu. Nah, seperti itu kondisi para sahabat dan seperti pula yang diharapkan apabila kita mendengar ayat-ayat Allah. Ya. Jadi bukan banyak jumlah bacaan Ya. tuh yang menjadi tujuan utama, Ya, misalnya 1 juz. melainkan bagaimana perubahan yang kita dapati dalam diri setelah membaca ayat-ayat suci itu. Bergetar sampai menangis. Cukup 10 ayat tapi kalau dipahami sedikit-sedikit Maknanya maknanya. diulang-ulang gitu ya. Tentu saja agar bacaan yang kita dengar dapat berkualitas, kita harus memahami adab-adab aturannya. Nah, jadi karena kalau kita sama hafid ya, kita itu janganlah barokah supaya saya bisa gimana gitu Ya, ya, barokah. Ya, Ya Allah supaya saya dekat Supaya dengan bisa. Al-Quran, Nah. supaya ngerti paham. supaya bisa hafal. Barokahnya aja seneng saya kalau dekat hafid mah seneng gitu. Iya. Senengnya aja udah bagus. Iya. Ini udah panjang-panjang Oh. jangan itu Awal-awal kayak gitu. itu Pertama kali hatinya itu mah. hatinya rusak. Ini panjang amat gitu saya jadi hati Tapi sih gitu. memang kalau kayak Pegel gitu kadang-kadang. pernah Jadi saya kalau- sholat apa? Mm-mm. Sholat Jumat di Gadung Barat yang imamnya Haji Ba itu yang punya pesantren itu dengan yang lain beda. Kalau Haji Ba itu memang panjang, cuman bacaannya merdu enak. Saya juga Langsung ke kadang-kadang hati. Iya. ya itu walaupun panjang gitu ya, Iya. beda dengan mungkin yang Mungkin ada. bacaannya Agak pengalaman kayak Ah, kayak gitu. gitu mah ya. Hmm. Saya juga Iya. bandingin ketika Ustadz yang masih muda ini Hafiz dengan Beda. yang biasa ngisi itu Pak Encep Muhaimin kayak gitu. Beda emang enak gitu kan kitanya. Iya betul. Walaupun dia lebih pendek nggak yang kayak yang Ustadz itu gitu. Tapi Jadi bacanya nggak buru-buru ya. Enggak, Gitu. enak. Santai tapi juga nggak panjang banget enggak. Tapi dia sedang lah ininya sedang levelnya. Tapi enak gitu kedengaran gitu ya. ya kalau beliau apa start ini tadi itu Kincep memang luar biasa. Iya. Kincep ini. Satu. adab mendengar bacaan Al-Quran. Kita lanjut ya. Iya. Syekh Badar Hanafi Mahmud dalam bukunya Al-Basit Ilmi At-Tajwid, Al-Basit fil Ilmi At-Tajwid, halaman 5 sampai 6 menyebutkan beberapa adab mendengar. Ini adab mendengar nih. Di antaranya sebagai berikut. Kalau kita mau menghafal Quran, kita harus pandai mendengar. Cuma mendengar aja. Rata-rata orang yang mendengarnya baik itu bisa hafal Quran. Tapi kalau nggak mendengarnya baik itu, kenapa orang otaknya katanya ini kok, tapi dia pendengarnya bagus. Yang lumpuh tadi TV ya, Oh iya. karena pendengarannya bagus. Siapa yang Yang suka anak kecil mendengar itu. Al-Quran ya, itu akan mudah hafal. Walaupun dia Jadi nggak ngebaca tapi karena dengar. Mm-mm. tahapan menghafal itu rata-rata dengar. Dengar ya. Ini sudah menurut penelitian apa luar biasa ya. Kalau kita misal sambil ngaji kita kadang-kadang dengar sendiri tuh. Nah terus suatu saat kita jamaah nih. Oh pernah saya baca jadi hafal nyambung-nyambung gitu. Nah itu karena apa? Tadi Ngomongin tadi gitu. cerita Ngaji-ngaji baca ya. Yasin Ada. tadi. Heeh. Kenapa? Karena sering dengar, sering itu. Gitu. Kayak kita Jadi harus pas sering bacaan dengar. tertentu ya ada yang hafal gitu ya ikutin aja gitu. Tapi emang ada yang enggak juga. Jadi secara respect. Kalau saya dulu itu sering ikut qori. Saya kan nggak bisa baca Quran ya. Hmm. Kalau dengan ikut qoriah itu kan ngapal ya. Hmm. Sama ngelagam gitu kan. Jadi banyak hafalannya gitu. Keren waktu itu. Ikutin aja. Walaupun nggak ini, walaupun nggak bisa gitu. Nih. Yang pertama nih, kata Syekh Al-Bashid, Syekh Badar Hanafi dalam kitabnya. Satu, menyimak dan memperhatikan. Kita simak. Dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-A'raf ayat 204. Apabila, nah ini sering dibaca nih oleh yang khotib ya. Ya, ya. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan. Dengarkan. Ciri orang mendengarkan apa? Dengan apa? Perhatikan. Wa ansitu. Kalau orang itu tenang, diam. Al-Quran diam.
agar kamu mendapat rahmat. Kalau kita udah dengarkan dengan khusyuk, dengan diam satu ayat tadi, insya Allah itu berkali-kali cukup dengerin aja. Iya. Udah apa hafalannya bener. Kalau dengerin kan dari syekh yang kita pilih. Ya, yang enak, yang nyambung ke kita yang lah. nyambung kita. Favoritnya misalnya Sudais. Ya. Sudais atau Syekh Basar atau siapa gitu. Itu ya. Perintah untuk menyimak dan memperhatikan Al-Quran ini banyak sekali. Bahkan berlaku ketika dalam sholat maupun di luar sholat. Yang kedua, hadirkan hati. Ini adab yang kedua. Ditulis, hadirkan hati. Hadir hatinya. Maksudnya adalah menyibukkan diri dan pikiran pada Usaha. Al-Quran. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita banget apa maksud. Paksa untuk fokus. Fokus. Sikap seperti ini akan muncul dari rasa takzim karena hormat, karena orang yang mengagumkan alam Allah pasti akan merasa senang dengan kalam itu sehingga tidak melalaikannya. Maka kita dilarang membaca atau mendengar menyetel Al-Quran di tempat yang hiruk pikuk gitu. Di pasar misalnya. Diskotik. Yang ramai gitu ya. Ya, terus Nggak bisa konsentrasi lah. di pasar. Nanti kita baca gitu ya. Nah, di sini dijelaskan kenapa harus hadir hati. Ini wasiat Allah yang diberikan kepada nih dalam surat Maryam kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitab biquwah, wahai Yahya ambillah kitab itu dengan kekuatan, dengan kuat, teguh gitu. Jadi dengerin, benar-benar dengerin. Kita kadang-kadang sambil ngobrol sambil mana ya? Ya, nggak fokus ini. Nggak fokus. Yang dimaksud dengan kekuatan adalah dengan serius dan sungguh-sungguh mengambilnya dengan serius adalah dengan berkonsentrasi penuh dalam membaca dan mendengarnya. Seorang salaf ditanya saat membaca Al-Quran, apakah jiwamu berbicara tentang sesuatu? Maka ia menjawab, ada apakah atau sesuatu yang lebih aku cintai daripada Al-Quran sehingga aku berbicara berjiwa kita dengan sesuatu yang lainnya gitu. Jadi orang salaf, para ulama salaf, para sahabat-sahabat itu kalau baca Quran itu jiwa ini udah fokusnya ke ayat. Fokusnya itu enggak kemana, enggak melayang kemana-mana kan ada ya. Itu. Jadi jiwa itu betul fokus ke ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hatinya gitu. Fokusnya. Sebagian kaum salaf apabila membaca satu ayat tetapi tanpa kehadiran hati maka ia akan mengulangi lagi. Jangan heran suatu saat pada hari itu ya ada kisah Rasulullah sholat tapi bacanya diulang-ulang aja. Satu ayat itu diulang-ulang sampai subuh katanya. Gimana ini? Gitu. Ternyata boleh. Jadi kalau kita diulang-ulang Pak, ditegasin lah kalau itu mah dipakai stabilo. Iya. Dibawahin gitu. Misalnya kita sholat apa? Sholat Tahajud. Malam. Kita kan ada tugas ngapal satu ayat. Nah, itu aja dibaca satu ayat. Boleh. Ya. Sama paham artinya. Ya, apalagi paham artinya. Misalnya rakaat pertama Allahu Akbar satu ayat. Satu ayat itu sabalillahi selesai. Diulang sampai 5 kali atau 7 kali boleh. Boleh, nggak usah pakai bahasa yang lain. Iya. Langsung. Habis itu sampai Ruku. atau mau 20 kali gitu, nggak apa-apa. Nggak harus ngambil ayat. Nggak usah pindah ayat lagi gitu. Nanti rakaat kedua itu lagi boleh. Boleh ya. Itu lagi berkali-kali. Nah, akhirnya hafal juga akhirnya. Hafal itu. Itu. Akhirnya hafal. Ujungnya itu kadang-kadang kayak yang salah itu aja ujungnya aja. Terutama dengan urusan surat sunnah ya. Sholat sunnah. Kalau wajib kan Wajib enggak. lah kita. Iya. Ada Wajib kalau ada imam, kalau sendiri nggak apa-apa, diulang lagi juga. Itu bagus ada imam berjamaah. Makanya untungnya berjamaah itu satu nggak panjang, ya. Dua dapat pahalanya banyak. Gitu. Iya mbak, susah ya sholat jamaahnya. susah. Ya tapi alhamdulillah di sini tadi musola tadi tuh. Bagus ya. Musolanya kerja sama
Di mana Ya nih? pinggir jalan nih. Musola Pedoman, asar pedoman. Sini. sebelah sana. Oh iya. Dekat material. Sholat asar tapi semuanya banyak banget penuh ya. Padahal kalau kita ke tempat-tempat yang lain, Kosong. tempatnya gede. Oke. Pas duhur asar sepi kan. Paling rame-rame maghrib. Iya, maghrib ya. Tapi luar biasa itu tadi. Subhanallah saya bilang. Sayang banget cuman gitu kondisi musolanya gitu. Iya kecil. Lahannya sudah habis kayaknya itu. Iya, itu satu rumah. Ini ada pendengar yang ketiga nih, yang terakhir. Itu cukup 3 aja ya. Iya. Nanti harus diingat-ingat. Tadzabur berbeda dan lebih tinggi dari kehadiran hati. Jadi kalau tadzabur itu kelasnya lebih tinggi daripada kehadiran hati. Tadzabur itu tadi sampai ingat orang tua, sampai ingat gara-gara ayat itu ya, misalnya. Kalau awalnya bergetar itu nangis gitu ya. Iya, kan tadi imam baca inna nahnu nuhyil mauta. Oh, ingat Mau, kematian iya, gitu. Iya. Langsung tadzabur kemana-mana itu. Iya. Sapi lah ya. Harus sapi itu tadzabur ya. Bisa jadi seorang hanya fokus pada bacaan Al-Quran saja, tetapi hanya sekedar fokus mendengarnya tanpa mentadzaburinya. Sering. Padahal tujuan dari membaca dan mendengar adalah untuk tadzabur. Untuk itulah orang membaca Al-Quran disunnahkan dengan cara tartil. Bacaan tartil memungkinkan adanya tadzabur di dalam hati. Sahabat Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajha, tidak ada kebaikan pada ibadah tanpa pemahaman di dalamnya, kata sahabat Ali ya. Dan tidak ada kebaikan pada bacaan tanpa tadzabur di dalamnya. Tingkatan tinggi ya. Iya. Jangan ntar, wah, udah nggak paham baca, saya nggak mau tadzabur, nggak mau tadzabur, malah pundung, jangan. Ini mah untuk memotivasi kita. Iya, ada ini aja, ada setoran hafalan nggak pada liko ternyata. Mending nggak liko ah. Berarti jangan dikasih setoran gitu. Ini mah ini. Padahal pas di liko biasa aja lah. Iya, biasa aja Nggak sih. ditagih juga. Kadang lupa Ustaz juga. Nah itu ya. Jadi ada 3 adab mendengar Al-Quran. Yang pertama apa tadi? Yang tadi menyimak. Menyimak dan memperhatikan. Yang kedua, Hati. Harus bergetar ya. kehadiran hati. Menghadirkan hati ya. Yang ketiga, Tadabbur. Kata tadabbur, iman tadabbur ya. Kayak emang dicatat sih, jadi dibaca lagi. Gua mau dicatat. Awal didahuluin lama, berarti kan langsung ngeresap. Kalau ini bentar minggu depan buka Jadi lagi. loading dulu ya. Ya. nah selanjutnya ada setelah membaca Al-Quran. Saya bacakan ya. Iya. Yang pertama, menggunakan tangan kanan untuk mengambil dan menaruhnya. Kanan. Tangan kanan ambil. Dan kalau Yang megangnya, Ya, mengambil sama menaruh. kalau kita pegang kanan ke kiri boleh? Boleh. Ya. Tangan kanan mengambilnya dan menaruhnya. Di antara adab membaca Al-Quran tadi ya, meletakkan mushaf di tangan kanan. Tapi jangan dijalar gini ya. Iya. Di bawahnya. Iya. Yang kedua ini, meletakkan di tempat yang tinggi. Iya, di tinggi. Agak ini. Lebih tinggi. Di atas gitu ya. Iya. Minimal di atas dingklik itu. Ah, Dingklik itu. Iya, naik ke atas. Kadang-kadang melayani di lantai. Kayak gini Nah, lah. nggak boleh kalau waktu ya di kaki apa. Yang ketiga, tidak ditumpuki buku-buku yang lain. Tersendiri khusus. Ya, maksudnya di atas buku. Jangan di bawah buku. Oh iya. Kalau di atas buku boleh. Nggak boleh. Yang keempat, tidak membiarkan terbuka Al-Quran, ditinggal terbuka aja. Alamat ditutup halaman covernya. Ditutup kalau habis baca. Covernya. Iya, mah ditinggalin aja. Ya cak-cak. Iya. Najis. Yang selanjutnya adalah membaca doa. Jadi membaca doa. Nah, ini ada hadisnya. Ma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sallam majlisan wala tala qur'ana wala shalla salatan illa khatama dzalika bi kalimah. Qalat faqultu ya Rasulullah araka ma tajlisu majlisan wala tatlu qur'anan wala tusalli salatan illa khatman biha ulai kalimah. Qala
Man qala khairu khotimalahu taba'un ala dzalika khairu. Man qala syarrun kunna lahu kafaratun. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuh, jadi kalau baca Quran itu baca itu juga. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu biasanya ini yang praktek jamaah tabligh. Habis masjid. Habis Enggak, kita juga. Oh, kita juga ya. Kita kalau habis liko suka dibaca Oh, kemarin. kafaratul majlis. Iya kan? Iya, Itu ya betul majelis ya. Dibaca dulu. Kemana doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau di sini enggak pakai asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama aja. Iya. Nah, teman-teman sekalian, para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, Sudah S3. ya, Dokter. daftar, mundur di kantor. Alhamdulillah, materi kita kali ini insya Allah selesai. Nanti apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan, dicukupkan cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gimana kalau saya nanya apa tadi? Jadi doa kifaratus majelis belum ditutup ya? Ini Mau dipraktek apa masih? Praktek kan. ini Oh, masih. tanya jawab dulu. Oh, tanya Jawab jawab. boleh. Itu yang tadi gimana tuh kita tadi kalau saya ngomong ini gimana tuh? Tak lupa tuh. Ingat dulu nih. Untuk apa Anda belajar? Oh. Gimana? Terapkan. Untuk diterapkan. Iya, belum semangat. Terapkan gini ya tangannya. Ya. Untuk apa Anda belajar? Terapkan. Oh. Gimana? Terapkan. Untuk diterapkan. Iya, belum semangat. Terapkan gini ya tangannya. Ya. Untuk apa Anda belajar? Terapkan. Iya.